Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Ini buat teman-teman yang sedang mengikuti PPG Piloting tahap 1. Untuk pembelajaran mandiri di BMM itu kan sudah banyak yang sudah selesai ya. Tombol UKPPPG-nya teman-teman sudah bisa mulai daftar begitu di tanggal 26. Teman-teman juga bisa mengikuti tryout yang ada di PMM. Nah, seperti yang sudah teman-teman tahu, setelah selesai melaksanakan pembelajaran mandiri tersebut, teman-teman nantinya akan mengikuti UKPPPG, yang mana UKPPPG inilah yang nantinya akan menentukan kelulusan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, UKPPPG itu ada apa aja sih? Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan info selanjutnya. Follow juga ya Instagram dan juga TikTok aku di @cispi_47 @cispi_47. Oke, kita mulai dari UKIN dulu karena nanti pelaksanaannya akan duluan UKIN nih Bapak Ibu. Untuk UKIN nantinya teman-teman mempersiapkan perangkat ajar. Perangkat ajar yang tentunya itu akan digunakan untuk praktek UKIN. UKIN itu kan ujian kinerja, jadi lebih ke prakteknya ya. Nah, kalau perangkatnya sudah disiapkan, apakah perangkatnya harus berdiferensiasi, harus ada pembelajaran sosial emosional? Nah, itu balik lagi kadang ada arahan juga dari LPTK seperti apa. Karena nantinya kan yang akan menilai yakni dosen dan juga guru pamong. Cuman karena memang Bapak Ibu kemarin itu sudah mempelajari diferensiasi, mempelajari PSE juga di modul, jadi memang alangkah baiknya apabila itu diintegrasikan ke dalam modul ajar dari Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa ya, modul ajar juga dilengkapi dengan bahan ajarnya, media ajarnya, penilaian, dan juga kisi-kisinya. Oke, setelah itu secara umum nanti teman-teman akan mengimplementasikannya selama 2 JP, 2 jam pelajaran. Nah, 2 jam itu tergantung dari jenjangnya kan. Jenjang SD dengan jenjang SMP, SMA, JP-nya kan berbeda. Jadi silahkan disesuaikan saja. Tentunya jenjang PAUD juga akan berbeda lagi begitu. Jadi Bapak Ibu sesuaikan saja, silahkan. Nantinya itu direkam secara full utuh, jadi benar-benar dari awal sampai akhir 2 JP itu ada pembukaan, ada inti, ada penutup, semua udah full di situ. Nah, itu nanti disimpan dulu, diunggah ke Drive, dan video 2 JP itu juga Bapak Ibu edit dalam waktu 20-30 menit, yang mana itu juga nanti sudah lengkap, ada inti-inti dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Kedua video tersebut itulah yang akan diupload untuk UKIN Bapak Ibu. Seperti itu ya kurang lebih gambarannya untuk ujian kinerja. Sekarang coba kita cek terlebih dahulu. Oh ya, ini udah banyak banget yang juga mau ikutan di bimbel ya. Nantinya kita ada bimbel untuk yang khusus UKPPPG ini. Jadi kalau khusus UKPPPG itu isinya adalah paket UKIN dan juga UTBK Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa ikuti, nanti disertakan nomor WA ada di deskripsi ya. Jadi nanti kita pandu Bapak Ibu dalam perangkat pembelajarannya, sampai edit videonya juga nanti kita ada Zoom-nya Bapak Ibu. Kemudian nanti bagaimana kita mempelajari soal-soal UTBK juga gitu ya. Oke, kita akan lanjut di sini. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan nomor kontaknya, bisa DM saya di Instagram @cispi_47. Nah, di Instagram itu di bio ya, di bio di profil saya itu ada nomor WA. Bisa hubungi nomor WA itu karena DM Instagram saya itu penuh sekali. Akan lebih cepat kalau teman-teman itu hubunginya di WA gitu ya. Oke, mulai kita dengan tujuannya. Tujuan ini untuk mengukur ketercapaian dari standar kompetensi lulusan PPG ya. Intinya untuk kelulusan nanti PPG-nya Bapak Ibu lah ya. Waktu dan tempat itu UKPPPG itu kan ujian tertulis berbasis komputer. Durasinya 150 menit dan ada UKIN. UKPPPG dilaksanakannya serentak nasional bareng sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia nasional.
Nah, UTBK ini sendiri berlangsung di setiap LPTK penyelenggara atau tempat yang ditentukan sesuai dengan kondisi dan juga situasi. Peserta melaksanakan UT secara daring di domisili masing-masing. Sementara itu, UKIN praktik pembelajaran berlangsung di sekolah atau madrasah asal peserta. UT dikoordinasikan oleh Panitia Nasional UKPPPG dan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. UT dilaksanakan serentak menurut jadwal yang ditetapkan oleh PNUKPPPG. UKPPPG tahun 2024 diselenggarakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadwal bisa dilihat di WPMM dan juga BPPP. Intinya seperti itulah Bapak Ibu. Ada ujian tertulis, kemudian uji kinerja. Nanti pelaksanaan uji kinerja dulu, baru uji tertulis. Nanti ketika Bapak Ibu tidak lolos, maka bisa nantinya mengikuti retake. Begitu. Oke, ini penjelasan lebih lanjut ya tentang UT atau UTBK karena berbasis komputer. Kita bilangnya UT aja deh sekarang, ujian tertulis. Ujian kompetensi yang dilaksanakan secara tertulis untuk menilai pengetahuan peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ujian tertulis dilaksanakan berbasis komputer, jadi UTBK ya, secara serentak dalam jaringan atau daring online untuk menilai pengetahuan dan pemahaman peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. UT sendiri dilaksanakan dalam dua jenis, ada objektif dan juga subjektif. Nah, UT ada dua, ada subjektif, ada objektif. Objektif itu nantinya ada dua lagi, ada PCK ya, ini Pedagogical Content Knowledge, kemudian ada SJT, Situational Judgment Test. Nah, ini terdiri atas soal pilihan ganda, sederhana, dan juga pilihan ganda kompleks. Kemudian tes subjektifnya itu ada uraian berbasis studi kasus. Studi kasus bagi guru tertentu digunakan untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi saat Bapak Ibu melaksanakan tugas sebagai pendidik. Oke, nanti bisa dibaca ya. Dikerjakan durasi waktunya 30 menit dan nanti dinilai oleh penguji pada saat UKIN. Lanjut, ujian kinerja atau UKIN. Nah, ujian kinerja ini tadi ya dilaksanakan dalam alokasi 2 JP kecuali guru PAUD atau TK ya, pendidikan khusus dan mata pelajaran produktif SMK. Nanti durasinya disesuaikan. Ada apa aja? Ada penilaian perangkat. Nah, perangkatnya itu bagaimana perangkat tersebut mendukung proses dalam praktik pembelajaran. Ada instrumennya, ada dokumennya, alat pembantu ada peraganya, termasuk modul ajar yang ada di situ. Yang kedua videonya. Video itu adalah penilaian terhadap kompetensi peserta dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas melalui praktik pembelajaran real dan diunggah melalui platform ujian. Video nantinya direkam dan diunggah bukan berasal dari video praktik saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya. Adapun penilaian disesuaikan dengan video praktik bimbingan klasikal. Jadi ya kapan video tersebut dilaksanakan ya sekarang ini ketika memang jadwal untuk ujian atau untuk UKIN akan dilaksanakan. Bukan ini video lama, bukan video yang sudah dipersiapkan atau video praktek dulu kuliah dan lain-lain. Silakan. Nah, ini untuk aturan-aturannya mungkin nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya. Aturan untuk UT mungkin ini banyak yang nantinya ada gambaran tentang UT gitu, laptopnya spesifikasinya seperti apa. Jadi ada laptop, ada HP untuk nanti masuk ke Zoom. Bapak Ibu itu mengerjakannya daring domisili ya. Jadi tetap dipantau begitu, walaupun tidak datang langsung ke lokasi tetapi tetap selalu dipantau. Nah, ini prosedurnya nanti bisa Bapak Ibu ditulis sendiri ya. Kemudian UTBK domisili juga ini silakan bisa dibaca kaitannya dengan Zoom dan lain-lain. Ini kaitan dengan studi kasus. Kemudian kaitan UKIN tentang perangkat ajar. Ini juga nanti bisa Bapak Ibu baca sampai bawah. Nah, bagaimana cara unggahnya, formatnya,
penamaannya, dan lain-lain, backsoundnya nih ya, tidak boleh menggunakan backsound, itu sudah ada. Kemudian ini UKIN juga lengkap Bapak Ibu, ini ada pelanggaran dan juga sanksi, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, nanti sanksinya seperti apa, dan juga ada ketentuan tambahan. Di bawah juga ada lampiran tutorial apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan saat mengikuti nantinya UKIN dan juga UTBK Bapak Ibu. Nah, secara lengkap nantinya kita akan ada Zoom secara eksklusif begitu ya di bimbel untuk persiapan perangkat, untuk persiapan juga pembelajarannya seperti apa, merekamnya, edit videonya, kemudian studi kasus dan juga soal-soal UTBK yang berbasis CAT gitu teman-teman. Jadi kalau mau gabung nanti aku sertakan nomor WA di deskripsi, atau bisa cek nomor WA aku di bio Instagram @cispi_47. Begitu teman-teman semuanya. Semoga ini bisa dipelajari sama teman-teman untuk persiapan KPPPG tahap 1. Buat teman-teman yang sedang tahap 2 juga bisa mulai persiapan dari sekarang, gak apa-apa mau kepo-kepo gitu ya, sambil ini lagi lapor diri dan nanti mempersiapkan pembelajarannya. Kita juga ada bimbel kok untuk pembelajaran mulai dari awal bagi teman-teman tahap 2 sampai dengan selesai UTBK. Gitu teman-teman, ini aja yang bisa aku sampaikan sekarang. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.